Pemirsa, Anda kembali di Kabar Siang dan kali ini di segmen sorotan kita akan mengabarkan terkait berbagai kasus pelayanan kesehatan yang mengecewakan menjadi akibat dari masih adanya sejumlah kendala yang menyertai pelaksanaan operasional rumah sakit. Bukan hanya kurangnya fasilitas pendukung, komunikasi antara rumah sakit dan sistem pembayaran jaminan pun belum optimal. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera membenahi sistem pembayaran dan rujukan di rumah sakit. Permasalahan yang dihadapi rumah sakit terkait pelayanan terhadap pasien tidak semata-mata seputar ketersediaan ruang perawatan, peralatan, ataupun tenaga medis. Terkait pasien yang menggunakan jaminan seperti Kartu Jakarta Sehat misalnya, rumah sakit justru menanggung problema yang tak dapat disepelekan. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Sutoto, mengatakan faktor utama permasalahan pelayanan rumah sakit adalah kurang baiknya sistem rujukan dan komunikasi antar rumah sakit. Selain itu, ketidaktepatan waktu pembayaran dari pemerintah juga menjadi masalah krusial bagi rumah sakit. Sutoto menyarankan sistem pembayaran KJS mengikuti Jamkesmas yang menerapkan sistem uang muka. Tapi kalau membayar dengan sistem jaminan seperti ini, sistem rujukannya harus tepat. Nah, ini sistem rujukan perlu dikoreksi. Di samping itu juga nanti bagaimana komunikasi. Komunikasi antar rumah sakit ini. Nah, ini tanggung jawabnya pemerintah untuk membangun sistem IT, untuk mengkomunikasikan ketersediaan sumber daya yang ada di rumah sakit. Ini tanggung jawabnya pemerintah. Termasuk ketepatan pembayaran. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Sebab kalau tidak tepat bayarnya ditunda sampai berbulan-bulan, ini mempengaruhi cash flow rumah sakit. Rumah sakit kan harus membayar kepada pihak ketiga, kepada supplier obat, gitu. Kemudian supplier alat-alat laboratorium, kepada para pegawainya, gaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seyogianya evaluasi juga menyangkut bagaimana ketepatan pembayaran dari KJS ini. Masalah pembayaran Kartu Jakarta Sehat memang diakui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu hal yang dikeluhkan rumah sakit di Jakarta. Usai mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan sejumlah pimpinan rumah sakit di Jakarta, Jokowi berjanji akan membenahi mekanisme pembayaran dengan sistem tagihan online serta mengevaluasi sistem rujukan dalam waktu dekat. Hanya keluarnya tadi masalah masalah pembayaran, tapi ini kan memang sistemnya dimanapun kayak gitu itu verifikasi di yang namanya pemerintahan itu ada prosedur yang diikuti. Kalau ditabrak itu nanti menjadi masalah. Urut ini sampai terakhir keliru, kembalikan lagi urut lagi. Kurang dari 12 hari ya Pak ya? Sehingga sistem ini yang mau kita bangun dengan tagihan online. Nanti yang pertama tagihan online, kemudian sistem rujukannya juga akan tersistem dengan baik. Nanti bisa dipakailah yang lain. Sementara mengenai kurang lengkapnya peralatan di beberapa rumah sakit kecil, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan baik anggaran maupun sistem komunikasi antar rumah sakit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit tersebut. Tim TV One mengabarkan. Terus terulangnya kasus penolakan pasien di beberapa rumah sakit menjadi pertanda masih sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu di tanah air. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah komunikasi antara pemerintah dengan pihak rumah sakit yang kurang efektif ataukah memang kesehatan sangat tidak terjangkau bagi warga miskin? Satu lagi, sebuah keluarga harus terpukul kehilangan anggota keluarga mereka akibat buruknya penanganan rumah sakit. 5 Maret lalu, Ana Mudrika,
remaja perempuan berusia 14 tahun ini meninggal dunia akibat terlambat memperoleh penanganan penyakit infeksi usus dari rumah sakit. Ana dibawa ke Rumah Sakit Firdaus, Sukapura, Jakarta Utara dengan keluhan sakit perut dan muntah. Karena tidak memiliki peralatan memadai untuk operasi, pihak Rumah Sakit Firdaus kemudian merujuk pasien ke rumah sakit lain. Keluarga pun mencoba hingga ke 4 rumah sakit. Rumah Sakit Islam Sukapura, Rumah Sakit Koja, Rumah Sakit Mulyasari, dan Rumah Sakit Admira. Namun semua rumah sakit itu menolak dengan berbagai alasan. Itu setiap nanya, ini pakai KJS enggak? Emang saya enggak nyerahin kartu KJS-nya, tapi kata saya ini pakai KJS enggak? Iya, tapi ini penuh, Bu. Setelah dibantu Ketua RT, akhirnya pasien kembali dibawa ke rumah sakit pilihan pertama rujukan, yaitu Rumah Sakit Islam Sukapura yang sebelumnya mengatakan ruangan ICU penuh. Namun sayang, akibat terlambat mendapatkan perawatan yang tepat, kondisi Ana terlalu lemah untuk menjalani pengobatan hingga ia pun tak tertolong. Peristiwa ini kembali membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo angkat bicara. Jokowi tak membantah bila kasus tersebut hanya satu dari sekian ribu kasus yang ada. Ia juga menegaskan tidak akan mentolerir sikap rumah sakit yang menyulitkan masyarakat. Kejadian seperti itu memang faktanya, realitasnya masih ada, ya kan? Karena memang rumah sakitnya penuh. Tetapi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memperbaiki, nggak usah ditutup-tutupi. Bagaimana memperbaiki itu, bagaimana membenahi itu, bagaimana mengurangi agar itu nggak terjadi lagi. Ya dia paksa, diancam. Ancamannya. Ya nanti kalau minta izin nggak dikeluarin. Kalau minta tambahan untuk ruangan, kan harus izin di MB dan lain-lain, nggak diberi. Kita punya power, iya kan? Pemerintah punya power, tapi power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Peristiwa miris lainnya terjadi di Depok, Jawa Barat pekan lalu. 12 Maret 2013, Dedi Wahyono, seorang buruh serabutan sempat ditolak 2 rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia di pelataran teras Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Dedi, ayah 2 anak ini diduga menderita radang otak. Sehari sebelumnya, ia ditolak Rumah Sakit Umum Daerah Depok dan Rumah Sakit Harapan Depok dengan alasan kamar dan alat penunjang tidak memadai. Setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dan dirawat dengan alat seadanya, kondisi Dedi yang semakin mengkhawatirkan membuat keluarga memutuskan untuk mencoba membawa kembali Dedi ke Rumah Sakit Umum Daerah Depok yang sempat menolaknya. Namun sayang, nyawa Dedi tak dapat lagi tertolong. Ia meninggal saat tiba di teras Rumah Sakit Umum Daerah Depok. RSUD. Ditolak ke Harapan, ditolak. Harapan mana? Harapan sini. Harapan Depok. ini, Depok. Dari Harapan harus ke Cibinong. Dari Cibinong ditolak lagi. Dari sudah Cibinong. Di Cibinong ditolak. Akhirnya kita bawa pulang lah. Ditolak. Alasannya apa kata Pak? Alasannya tidak ada kamar. Diiringi isak tangis keluarga, korban yang sudah terbujur kaku dibawa pulang ke rumah duka di daerah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rangkaian peristiwa di atas mengingatkan kembali pada kasus bayi Dera yang meninggal setelah 10 rumah sakit menolak untuk merawatnya. Sejumlah rumah sakit itu berdalih bahwa semua ruangan perawatan dalam kondisi penuh. Dera, salah satu dari sepasang anak kembar yang dilahirkan Lisa Indrawati, lahir dalam keadaan prematur dengan bobot masing-masing hanya 1 kilogram. Hingga salah satu bayi, yaitu Dera, didiagnosa menderita kelainan kerongkongan. Dera pun dirujuk ke rumah sakit lain. Namun sayang, dari sekian rumah sakit yang didatangi sang ayah, tak satu pun yang bersedia memberi pertolongan bagi Dera. Hingga bayi mungil ini tak sanggup tertolong. Tim TV One mengabarkan.